Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah taala wa tamanna bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Halatu wujubil qada'i ma'al imsaki lal huruf sittun. Beberapa keadaan yang mewajibkan seseorang untuk mengqadha puasa juga berkewajiban untuk tetap menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib, sampai tenggelamnya matahari. Itu ada 6. Ada 6 macam keadaan. Tapi wala yakunu dzalika illa fi Ramadan wa dzalika li hurmatihi. Tapi hal tersebut hanya berlaku pada bulan Ramadan karena untuk memuliakan bulan Ramadan itu. Yang pertama, ala muta'addin bifitrihi. Orang yang membatalkan puasa akan tetapi bukan karena faktor-faktor yang dilegalkan syariat. Dalam artian dia ceroboh. Ini karena kecerobohannya. Karena kecerobohannya akhirnya dia membatalkan puasanya. Semisal dia melakukannya jam 8 pagi, maka harus tetap menahan untuk tidak makan, minum, dan yang lain sebagainya sampai maghrib. Seperti layaknya orang yang berpuasa. Yang kedua, ala tarikin niyati lailan walau sahwan. Orang yang tidak melakukan niat puasa pada malam hari walaupun karena lupa. Ini tetap wajib untuk menahan diri dari makan minum sampai maghrib. Karena lupanya dia tidak niat pada malam hari itu menunjukkan kecerobohannya meninggalkan hal-hal yang sangat penting dalam ibadah. Sudah barang tentu yang namanya niat itu hal yang paling penting. Hal yang sangat pokok dalam ibadah. Kok dia sampai lupa tentang hal itu, berarti dikatakan ceroboh secara syariat, menurut syariat. Makanya tetap wajib untuk mengqadai dan menahan diri untuk tidak makan dan minum dan yang lain sebagainya sampai maghrib. Yang ketiga, alaman tasahhara dhonan baqa al-laili fabana khilafuhu. Bagi seseorang yang sahur, dia menyangka belum keluar fajar, belum subuh. Akan tetapi nyatanya berbeda dengan prasangka orang tersebut. Semisal bangun tidur, dia langsung sahur, dia sangka masih jam 3 atau jam setengah 4. Ternyata setelah selesai sahur atau tengah-tengah sahur, dia melihat jam, loh sudah jam 5. Nah, ternyata sudah habis waktunya, dia makan. Maka orang tersebut terkena kewajiban untuk menahan diri sampai maghrib. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Yang keempat, alaman aftara dhonan al-ghuruba fabana khilafuhu. Orang yang membatalkan puasa, berbuka puasa, dia menyangka sudah maghrib. Akan tetapi fabana khilafuhu. Ternyata tidak sesuai dengan prasangkanya. Makan, ternyata baru jam setengah 5 misalkan. Maka setelah itu dia tetap harus menahan sampai maghrib. Nah ini hati-hati. Ketika mau berbuka puasa, pastikan betul-betul sudah adzan. Adzan maghrib, pastikan benar-benar sudah masuk waktunya.
Bila perlu dengar adzan juga melihat jam. Biar tidak sampai terjadi hal demikian. Nah ini nanti ada perbedaan. Kalau dia menyangka sudah masuk waktu maghrib dengan melalui ijtihad, ijtihad itu ada usaha untuk mengetahui bahwa itu sudah maghrib, maka dia tidak haram. Semisal dia bangun tidur, bangun jam 5 karena mendung, gelap, semisal karena proses itu, oh berarti sudah masuk waktu maghrib. Oh ternyata belum maghrib karena mendung cuacanya akhirnya gelap. Ya jangan jam 4:30 lah, jam 5:30 misalkan. Ini melalui proses ijtihad. Tapi kalau dia bangun langsung minum atau makan tanpa adanya mencari tahu ini sudah maghrib atau belum, ya dosa. Ini perbedaan antara berdosa atau tidaknya. Kalau masalah kewajiban untuk mengqadha dan menahan diri sampai waktu maghrib, yaitu tetap ini perbedaan masalah dosa dan tidaknya. Nomor 5, alaman bana lahu yaumu thalathina sya'bana annahu min Ramadan. Orang yang menyangka bahwa 1 Ramadan itu masih 30 Sya'ban, sehingga dia tidak berpuasa. Oh besok masih 30 Sya'ban, padahal 1 Ramadan, sudah masuk bulan Ramadan. Akhirnya dia tidak berpuasa, ya maka setelah dia tahu semisal jam 8 pagi atau jam 9 pagi, tetap harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib. Sampai tenggelamnya matahari. Ini makanya harus berhati-hati. Yang keenam, alaman sabaqahu ma'un ghairu masyru'in ghairu ma'murin bih min madmadatin awistin syakin au huslin. Bagi seseorang yang kemasukan air, entah itu lewat hidung atau lewat mulut, tapi dari hal-hal yang tidak disyariatkan, tidak diperintahkan oleh syariat, seperti kumur-kumur atau istinsyak atau mandi, yang sudah penjelasannya sudah lewat itu. Semisal kalau kumur-kumur yang disyariatkan itu karena wudhu, itu pun tanpa mubalaghah. Kumur-kumur yang sedang saja tanpa meratakan ke seluruh anggota. Atau istinsyak atau mandi. Nah ini mandi. Mandi yang disyariatkan seperti mandi junub, mandi sholat Jumat, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau mandinya tidak disyariatkan, seperti mandi-mandi hanya supaya segar saja, mandi supaya bersih saja, lah ini yang ketika ada air yang masuk lewat mulut atau lewat tertelan, ya kalau lewat mulut itu tertelan atau masuk lewat hidung sampai ke khaysum, sampai ke daerah khaysum itu janur hidung, yaitu bisa mewajibkan qadha, membatalkan puasa, mewajibkan qadha dan harus menahan diri sampai maghrib. Nah ini pentingnya mengetahui mana kumur-kumur, mana istinsyak, mana mandi yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh syariat, dan mandi yang tidak diperintahkan oleh syariat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.